Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meina Rahman. Aktivitas keseharian sebagai announcer di Radio Maya FM Bandung, sebagai MC dan juga IO, serta sebagai owner di CV471 yang bergerak di bidang konveksi, perdagangan umum dan juga jasa. Sebelum kita sharing, saya menegaskan bahwa saya bukan ahli, tapi kita sama-sama sharing dan sama-sama berbagi sehingga kita bisa belajar satu sama lain. Siswi HTR, materi yang akan kita bahas adalah tentang soft skill. Soft skill adalah keterampilan non-teknis yang berhubungan dengan cara kita berperilaku, berinteraksi, memecahkan masalah, mengelola pekerjaan, dan lain-lain. Soft skill bisa saja dipelajari, tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolah atau bangku kuliah. Hal ini dapat kita pelajari yaitu dengan cara melakukan komunikasi atau berinteraksi serta melatih kepekaan sosial. Nah, dengan begitu kita dapat menerapkannya pada perilaku kita yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan soft skill kita. Seiring berkembangnya zaman, di samping harus memiliki kemampuan hard skill, kita juga dituntut untuk memiliki soft skill. Jadi, soft skill ini adalah penunjang hard skill. Faktanya, banyak lulusan SMK atau sederajat lainnya, bahkan lulusan kuliahan yang tidak siap masuk ke dunia kerja atau industri. Misalnya, ada lulusan teknik yang kebetulan dia itu menguasai ilmu tentang teknik, misalnya teknik komputer ataupun teknik industri, tetapi mereka ini tidak memiliki mental kerja yang positif, mudah menyerah, tidak memiliki self control, bahkan leadership yang baik. Sehingga mereka banyak yang akhirnya menyerah dan tidak bisa bertahan di dunia industri atau dunia kerja. Bahkan ada yang dikeluarkan oleh perusahaannya. Maka dari itu, soft skill ini dinilai sangat penting karena bisa menjadi pembeda, kita akan terlihat lebih menonjol, lebih kompeten dibanding dengan individu yang lainnya. Terus, penting mana? Soft skill atau hard skill? Menurut saya, dua-duanya penting. Dua-duanya itu kayaknya nggak bisa dipisahkan. Jadi idealnya, dua-duanya ini bisa berjalan beriringan. Tinggal nanti job desk dan job positionnya persentasenya berapa persen. Jadi kita yang ngatur sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja kita. Siswi HTR, sekarang kita akan bahas hal-hal apa saja sih yang mencakup kepada soft skill. Yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Kedua, communication atau komunikasi. Ketiga, berpikir kritis atau critical thinking. Keempat, positive thinking atau berpikir positif. Kelima, kecerdasan emosi atau emotional intelligence. Keenam, problem solving atau penyelesaian masalah. Ketujuh, menyelesaikan konflik atau conflict resolution. Kedelapan, time management atau manajemen waktu. Kesembilan, keterampilan manajemen atau manajemen skill. Kesepuluh, business skill atau keterampilan berbisnis. Kesebelas, negosiasi atau negotiation. Kedua belas, teamwork atau kerjasama. Ketiga belas, bekerja di bawah tekanan atau working under pressure. Keempat belas, mengatasi individu yang sulit atau handling difficult people. Nah, sebenarnya memang kemampuan soft skill tidak hanya mencakup poin-poin tersebut, tetapi ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran hal-hal apa saja sih yang mencakup kepada soft skill. Nah, makanya mulai dari sekarang nih, untuk seluruh siswi HTR, ayo kita bersama-sama mengasah kemampuan soft skill kita dari sekarang. Terus bagaimana caranya mengasah soft skill? Ada beberapa cara. Yang pertama, perbanyak interaksi dengan orang lain. Cara mengembangkan soft skill ini terbilang cukup mudah, yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi dan juga berinteraksi dengan orang lain. Seiring berjalannya waktu,
kita akan mulai dapat memahami perilaku maupun sikap orang lain. Dan pada saat yang sama, kita bisa mendapatkan feedback atas perilaku dan sikap kita, entah secara langsung maupun melalui kontemplasi diri. Yang kedua, aktif di organisasi. Dengan aktif di organisasi, memang banyak soft skill yang kita bisa asah. Misalnya leadership atau problem solving, time management, karena kita itu harus bisa mengatur antara waktu belajar dan juga organisasi ataupun waktu kita bekerja, berbisnis dengan organisasi atau waktu dengan di rumah. Yang ketiga, fokus pada keterampilan yang ingin kita kuasai. Memang kita itu harus mengerti kebutuhan kita, kekurangan kita. Misalnya kita pengen mengasah keterampilan kita di public speaking atau misalnya di marketing. Nah, dengan begitu kita bisa secara aktif melatih diri atau misalnya bisa menggunakan bantuan jasa profesional. Yang keempat, mencari mentor. Mentor yang dimaksud ini adalah orang yang memiliki pengalaman yang lebih, yang dapat membantu kita dalam mengembangkan, membimbing, sekaligus mengevaluasi kemampuan kita secara objektif. Dan juga orang yang bisa menilai sejauh mana kita menguasai bidang tersebut. Cara termudah untuk menemukan mentor yaitu adalah datangi orang yang berada di sekitar kita, yang memang sekiranya sudah memiliki pengalaman dan juga sudah mahir di bidang yang kamu inginkan. Contohnya misalnya senior di sekolah, di kampus, atau di tempat kerja, atau bahkan mungkin ada saudara atau teman kamu sendiri. Ayo, mulai dari sekarang untuk seluruh siswi HTR harus lebih semangat lagi untuk mengasah soft skill-nya masing-masing. Karena fungsi soft skill bagi pengembangan bisnis dan juga bagi perusahaan ini mempunyai peran dan pengaruh yang besar. Karena jika kita mempunyai soft skill, maka perusahaan ataupun bisnis yang sedang kita gelutin ini akan berkembang dan tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalankan. Soft skill ini adalah modal dasar untuk kita lewatin berbagai tantangan dan untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita seluruh siswi HTR. Mungkin segitu aja dulu bahasan kita tentang soft skill. Mudah-mudahan walaupun singkat, ini bisa bermanfaat dan menjadi semangat, bahkan menjadi motivasi untuk seluruh siswi HTR. Jika lo mau sharing atau ada yang mau ditanyakan, boleh, saya tunggu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika lo ada kesalahan dan kekurangan. Saya Meina Rahman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.